Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir. Ada yang baru pertama kali, boleh angkat tangannya. Sudah mungkin ada yang dari luar kota, ada dari luar pulau, Bu, selamat datang ya. Yang di belakangnya boleh kasih salam kiri kanannya. Ibu dari mana ini? Dari Surabaya? Oh, dari Pasuruan ya. Tadi pagi ada yang dari Kalimantan sudah ya. Sudah, saya ingin benar-benar kita boleh konsentrasi menerima kebenaran firman. Bapak Ibu Saudara, hari ini Jumat Agung. Bersyukur walaupun tanggalan merah, saudara masih utamakan ibadah ya. Kalau saudara ada di tempat lain juga utamakan, sudah bisa ikut ibadah. Karena tanpa Jumat yang begitu agung, tanpa kematian Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang di dunia ini. Kita tidak akan menerima keselamatan. Itu sebabnya di dalam setiap ibadah, saudara, yang penting hari raya, penting orang Kristen, kita mau utamakan, prioritaskan. Saudara, kita belajar melihat kehidupan orang Yahudi, mereka begitu menghargai, menghormati, mengutamakan ibadah, hari-hari raya. Itu sebabnya saudara, bagaimana Tuhan juga memberkati hidup mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, Jumat Agung bicara mengenai kasih. Amin. Saudara sekalian, curahan kasihnya saudara dinyatakan lewat penderitaan yang sungguh tidak dapat diucapkan lewat kata-kata. Darah yang dicurahkan dari wajah Yesus ketika mulai dari Taman Getsemani, saudara sekalian, dia berdoa semalaman membawa 3 muridnya yang paling dekat untuk menemani Yesus berdoa. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga berdoa 1 jam saja? Murid-muridnya tidak sanggup, mereka semua tertidur. Saudara, Yesus mengucapkan 3 kali doa yang sama. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah bukan kehendakku, kehendakmulah yang terjadi. Injil Lukas mencatat, saudara sekalian, keluar darah seperti peluh. Sebetulnya itu memang betul-betul darah. Karena dia mengalami satu pergolakan yang luar biasa. Yesus dari sisi manusia dia merasa takut. Firman Tuhan berkata sehingga mau mati rasanya. Ada satu pergumulan yang begitu hebat. Sehingga pembuluh darah saudara di dalamnya itu pecah. Keluar lewat kelenjar keringat, dalam ilmu kedokteran disebut hematidrosis. Sudah itulah curahan darah Yesus yang pertama. Lalu kemudian Yesus dibawa sudah ke pengadilan orang-orang Romawi, masuk ke rumah imam besar Kayafas. Dia dipukul di situ, wajahnya ditampar. Semalaman dia di sana. Sudah, kalau pergi ke Israel, saudara akan dibawa ke rumah imam besar Kayafas besar. Imam ini kaya sekali. Rumahnya ada ruang bawah tanahnya. Di situ dipakai untuk menggantung domba-domba korban-korban sembelihan. Disitulah di salah satu tempat penggantungan itu Yesus digantung sebelum disalib semalaman loh saudara. Itu sebabnya pemazmur menubuatkan bagaimana Yesus pernah sendirian di tengah kegelapan. Saudara, pagi-pagi sekali Yesus sudah dibawa ke pengadilan orang Romawi. Nah, kalau sudah lihat bagaimana kemudian sudah pengadilan yang tidak adil ini menjatuhkan hukuman salib yang mengerikan. Sebelumnya Yesus dipukul saudara, tubuhnya yang sungguh-sungguh udah tidak diberi makan dari malam. Saudara sudah sangat letih sekali. Dicambuk dengan cambuk yang bercabang 3. Sebab Yesus bukan warga negara Romawi. Kalau warga negara Romawi hukum cambuknya cuma 1 aja, ujungnya biasa. Tapi kalau orang bukan Romawi, ujung cabangnya 3, setiap ujung ada
ada kawat-kawat, ada bekas tulang-tulang, duri-duri, beling-beling, taruh di situ semuanya sudah ya. Dan itulah Yesus mendapatkan hukuman cambuk yang sangat mengerikan. Darah keluar dari sekujur tubuh Yesus sehingga Petrus berkata, mengambil nubuatan Yesaya 53 supaya oleh kuasa bilur-bilurnya kita disembuhkan. Luka itu mengeluarkan darah sampai kering, sampai biru, bengkak. Itulah yang dialami oleh Yesus belum cukup penderitaannya. Yesus diejek, diolok, dihina, pura-pura disembah, lalu dijadikan seperti badut jadi raja. Sudah dikasih mahkota berduri. Itu adalah pohon yang ada di Israel yang isinya seluruhnya duri semua. Diambilnya, dibulatkan, dirangkai. Tentu saudara tidak diatur sedemikian rupa. Itu masuk ke kepala Yesus, bukan hanya di pinggirnya, tapi juga menembus batok kepala Yesus. Darah keluar sudah dari kepala, wajah, sekujur tubuh. Dia masih harus membawa balok salib ke bukit Golgota. Jam 9 pagi kata firman Tuhan, dia disalibkan. Saudara sekalian, di atas salib darah terus keluar, kedua tangan dipaku, kaki dipaku. Bapak Ibu Saudara, 6 jam Yesus ada di sana. Tepat pada jam 12 siang terdapat kegelapan yang luar biasa. Saudara sekalian, matahari tidak bersinar. Saudara, penerangan, sumber penerangan yang Tuhan berikan berkabung pada siang itu. Bukan gerhana matahari, tapi menandakan Yesus yang adalah anak Allah yang hidup. Memberikan hidup dan nyawanya bagi kita. It's all about love. Semuanya adalah karena kasihnya kepada saudara dan saya. To show his love, he died for us. Untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Dia menderita, dia mati bagi kita. But to show our love, we have to live for him. Tapi untuk menunjukkan kasih saya dan saudara kepada Kristus, mari kita hidup bagi Tuhan. Amin. Hari ini sudah tema khotbah saya adalah The Change Life. Satu kehidupan yang diubahkan. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan berkata di dalam surat Roma pasal 5 ayat 8. Kristus mati ketika kita masih berdosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, masih lawan, masih memusuhi Tuhan, masih tidak percaya, masih menghina, menghujat Yesus, bahkan mungkin membenci orang-orang Kristen. Ketika kita masih seteru, dikatakan diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya Yesus Kristus. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin mengangkat seorang yang ada di dalam perjanjian lama. Perjanjian baru, 2 orang Saudara. Dua-duanya adalah orang yang sangat penting bagi orang Yahudi. Secara rasio logika rasanya tidak mungkin hidup mereka yang nyaman, punya jabatan, punya kekayaan bisa berubah. Tetapi kasih yang besar mengubah kehidupan mereka. Nama orang itu adalah Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Bagaimana saudara perjumpaan dengan Kristus? Melihat dengan mata mereka bagaimana saudara orang lumpuh dibangkitkan. Orang buta saudara sekalian boleh melihat. Orang gila saudara boleh menjadi waras karena setan keluar dari tubuhnya. Bagaimana saudara sekalian orang mati dibangkitkan. Bagaimana badai, angin yang begitu kencang boleh diredakan.
Pengajarannya yang begitu lembut dan penuh dengan kuasa. Sungguh-sungguh begitu hidup. Sehingga sudah sekalian, dua orang yang punya jabatan yang begitu tinggi mengalami perubahan hidup. Yang pertama sudah hidup yang diubahkan. Ini ditandai dengan mereka memiliki new identity. Identitas yang baru. Coba kita lihat saudara, siapa Yusuf dari Arimatea ini. Markus 15:43 berkata bahwa dia adalah seorang anggota majelis besar yang terkemuka. Wow, nggak ada yang lain. Majelis besar itu adalah bicara anggota Sanhedrin yang paling terhormat. Paling tinggi, dewan tertinggi agama Yahudi. Wah, kalau di Indonesia ini saudara, mereka ini benar-benar satu perkumpulan yang paling tinggi untuk membuat keputusan. Biasanya sudah dewan ini kalau di Roma berupa senat gitu ya. Nah ini Sanhedrin. Ada 71 anggota. Mereka bukan saja dewan tertinggi agama Yahudi. Tapi mereka juga ngurusi politik. Itu sebabnya siapa yang membawa Yesus ke salib? Laporan siapa? Kelompok Sanhedrin ini. Tapi siapa yang menyangka ada dari salah satu anggota Sanhedrin ini bisa percaya Yesus. Firman Tuhan berkata sudah di ayat 43 bahwa dia adalah seorang yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Bapak Ibu sudah, bacaan ini, informasi ini memberikan kepada kita satu pandangan bahwa tidak semua orang kaya dan punya kekuasaan pasti jahat, pasti serakah, pasti tidak rohani, belum tentu. Sebaliknya orang miskin itu pasti jujur, pasti baik, pasti juga mengutamakan Tuhan, belum tentu. Amin saudara. Saudara, bukan soal kaya miskinnya. Memang banyak orang kaya dan punya kuasa itu biasanya enggak mementingkan kerajaan Allah. Hanya mementingkan kekuasaan di dunia ini. Tetapi saudara, ada orang-orang tertentu. So kita bisa melihat salah satu contohnya adalah Yusuf dari Arimatea. Bahkan firman Tuhan menyebut dia sebagai seorang yang baik dan benar. Menurut Lukas pasal 23 ayat 50. Banyak orang baik belum tentu benar loh saudara. Apalagi orang politik ya. Wah, hari ini temannya Sutrisno, besok temannya lain lagi sudah ya. Mana yang menguntungkan itu jadi teman, besok jadi lawan. Tetapi sudah firman Tuhan berkata bahwa Yusuf Arimatea ini baik dan apa saudara? Benar, luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian, dia seorang yang bukan hanya baik, punya kekuasaan tapi juga kaya raya. Ayat 57 menyebutkan dia seorang yang kaya. Tetapi di antara semua atribut-atributnya yang paling penting, the new identity yang ada di dalam diri Yusuf Arimatea adalah menjadi murid Yesus. Menjelang malam datanglah seorang kaya. Matius 27 ayat 57. Orang Arimatea yang bernama Yusuf. Dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Daerah Arimatea itu adalah daerah Yahudi. Saudara kalau sering pergi ke luar negeri, saudara tahu ya. Bahwa orang Yahudi itu ada di mana-mana. Di Eropa ada, di Amerika, di Australia, di mana-mana. Dan biasanya mereka kalau tinggal di sebuah kota, itu mereka tinggal di satu area yang terbaik, paling mahal sudah ya. Kalau di Australia itu yang dekat pantai, di bukit, wah itu biasanya orang Yahudi. Arimatea adalah daerah orang kayanya Yahudi, orang-orang yang berkuasa. Sangat beda sekali dengan Yesus. Yang lahir di sebuah kandang di kota yang sangat kecil desa namanya Bethlehem. Dan sudah sekalian dia dibesarkan di juga kampung namanya Nazaret
Ya, bahasa asli Nazaret, Nezer. Wah, Yesus lahir Yesus dibesarkan di kota yang mengemban namanya. Sebab arti Nezer adalah tunas. Amin. Hebat sekali. Itu sebabnya kalau ada orang yang gak percaya Yesus, saudara, kita mempelajari sejarahnya, silsilahnya, nama-namanya, di mana dia tinggal, menggambarkan dia bukan, sudah sekalian, orang biasa. Dia bukan hanya nabi yang hebat, guru yang pandai, tabib yang sakti, bukan hanya itu. Tapi dia adalah juru selamat, Masiah, the anointed one, yang diurapi dan dipilih Tuhan untuk menyelamatkan kita. Amin. Itu sebabnya sebagaimana Yusuf dari Arimatea yang begitu kaya, menjadi majelis besar Sanhedrin, saudara, dia mau menjadi murid Yesus. Amin. Bukan muridnya orang kaya yang penuh kekuasaan, murid Yesus, tukang kayu yang miskin, yang sekarang saudara sedang kita peringati pengorbanannya di atas kayu salib, kematiannya luar biasa. Bagaimana dengan Nikodemus? Yohanes pasal 3 ayat 1 juga memberikan informasi bahwa dia juga bukan orang biasa-biasa. Dia seorang Farisi bernama Nikodemus. Kelompok orang Farisi ini kelompok yang sangat ketat dan taat dalam menjalankan hukum Taurat. Kalau disebut ahli hukum Taurat, itu biasanya mengutak-ngutik hukum Taurat, 10 perintah Allah itu dikutik-kutik. Terus orang Farisi, saudara, adalah yang melakukan, menjalankan itu. Bukan hanya itu, tetapi disebut di ayat 1, Nikodemus sebagai seorang pemimpin agama Yahudi. Wow, kalau tadi saudara, kalau saya bandingkannya dengan istilah yang kita tahu, Yusuf dari Arimatea, mungkin dia anggota majelis permusyawaratan rakyat. Wah, yang paling tinggi. Siapa ini Nikodemus? Nikodemus mungkin dia menteri agamanya, pengajar Israel. Yohanes 3 ayat 10. Dia mungkin dosen, guru besar, profesor, doktor. Tetapi saudara, kalau kita membaca Yohanes pasal 3 dikatakan dia datang dia datang malam hari supaya tidak dilihat orang, ingin berjumpa dengan Yesus. Disitulah perjumpaan dengan Yesus membawa dia memiliki new identity. Ketika Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Seorang pemimpin agama Yahudi bahkan tidak mengerti penjelasan Yesus. Lahir baru apa? Apa saya yang udah tua harus masuk lagi ke dalam rahim ibu? Bukan. Yesus berkata kamu harus lahir kembali. Dilahirkan dari air dan roh. Bapak Ibu Saudara, bukti bahwa Nikodemus mengalami satu perjumpaan dengan Kristus. Dan dia boleh memiliki identitas yang baru. Kita bisa lihat bagaimana di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-50 dan 51. Saudara, di atas perikop ayat 45 ditulis Yesus dibela oleh Nikodemus. Nikodemus yang dulu telah datang kepadanya berkata kepada orang Farisi ini, pemimpin-pemimpin ini. Sebelumnya udah disindir-sindir, pasti ketahuan adakah seorang di antara pemimpin yang percaya kepada Yesus atau seorang di antara orang Farisi, udah rasa ini ya. Dan saudara, Nikodemus seorang dari mereka berkata, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya. Nikodemus jelas sudah menjadi murid Kristus. Dia sudah sangat percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, indah sekali.
Ketika kita bisa berjumpa dengan Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib tidak hanya membuat kita kagum dan heran, tapi membuat kita berkata, Tuhan, saya harus berubah. Amin. Saya harus berubah. Bukan hanya KTP saya menjadi Kristen, tetapi yang kedua, saudara, new goal. Hidupnya harus punya sasaran yang baru. Sasarannya sudah sekalian tidak boleh sama. Sudah sekalian fokus hidup daripada Yusuf Arimatea sekarang tertuju kepada Kristus. Sudah sekalian kita bisa melihat bagaimana dia berani mengambil sikap. Pada saat Yesus mati, saudara, itu hari Jumat. Saudara, dan sore itu memasuki hari Sabat. Tidak ada orang Yahudi mau memegang mayat. Nanti kita bisa lihat kenapa. Tetapi sudah lihat bagaimana Yusuf dari Arimatea yang merupakan anggota dewan tertinggi agama Yahudi. Dia mengambil satu sikap yang membuktikan bahwa dia memiliki satu sasaran hidup yang berbeda. Fokus hidupnya adalah Kristus, bukan jabatannya, bukan kekayaannya. Lukas 23 ayat 51, ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Jadi saudara mau mengambil keputusan, Yesus akan dibunuh, disalibkan. Dia tidak setuju. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nanti kerajaan Allah. Tetapi saudara, kehendak Allah berbeda. Yesus harus melewati Via Dolorosa, jalan salib. Saudara sekalian, untuk menyerahkan hidupnya bagi penebusan kita. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea? Kita membaca Yohanes 19 ayat 38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus. Tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia menurunkan mayat itu. Wow, luar biasa. Saudara, bisa dipahami mengapa Yusuf dari Arimatea ini tidak berani terang-terangan. Ya, dia orang penting sekali. Tahukah saudara, di Indonesia di mana-mana tempat ada begitu banyak orang, mungkin KTP-nya masih tertulis agama anu. Tapi mereka sudah seperti Yusuf dari Arimatea. Mereka sudah menjadi murid Kristus. Mereka tidak berani terang-terangan. Saya pernah mendengar kesaksian seseorang saudara dari negara yang tidak ada satupun orang Kristen sepertinya di sana. Dan dia berkata, saya murid Kristus. Saya percaya Yesus Kristus juru selamat. Bagaimana sudah dia bisa hidup, menghidupi imannya dari firman Tuhan. YouTube itu luar biasa loh. Saudara, dia nggak punya teman. Saudara sekalian, dia tidak berani terang-terangan. Karena dia masih punya istri, punya anak. Wah, bisa dikucilkan, mati konyol. Saudara sekalian, tapi akan datang saatnya, mau tidak mau, harus terang-terangan juga. Yusuf dari Arimatea, percaya Yesus kita tidak tahu di tahun yang keberapa pelayanan Yesus. Sebab Yesus mulai melayani umur 30. Umur 33 setengah tahun dia sudah ada di atas kayu salib. Jadi saudara, kurang lebih 2-3 tahun lah dia mengenal Yesus. Satu perjalanan iman yang belum terlalu lama. Itu sebabnya kita bisa memahami bagaimana dia sembunyi-sembunyi. Tapi walaupun demikian saya melihat sisi yang lain, dia seorang yang bijaksana. Dia enggak terang-terangan, vulgar. Wah ya, tidak. Tetapi saudara, dia melakukannya dengan hati-hati. Mengapa? Di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 22.
Sudah kita membaca satu pernyataan menggambarkan bagaimana kalau ada orang yang berani mengaku Yesus adalah Mesias di depan umum, maka dia akan dikucilkan. Itu sebabnya saudara Yusuf Arimatea melakukannya dengan diam-diam. Tetapi saudara yang sangat indah dan paling penting, Yusuf dari Arimatea ini memakai posisinya dengan benar. Dia adalah seorang anggota majelis besar. Saudara, dia bisa datang kepada Pontius Pilatus, gubernur Romawi. Siapa berani datang kepada gubernur Romawi? Rakyat biasa? Gak mungkin. Pastilah Yusuf Arimatea ini orang penting sekali. Makanya sudah dia menghadap Pilatus. Dia minta mayat Yesus. Saudara, apakah posisi saudara hari ini? Apakah saudara sudah memanfaatkan posisi saudara dengan benar? Atau sebaliknya enggak jelas? Posisi saudara, identitas saudara sebagai Kristen hanya kelihatan di gereja. Begitu keluar dari gereja, bagaimana? Suami-suami masih takut Tuhan atau takut istri? Bapak-bapak, apakah bisnis takut Tuhan atau takut tukang pajak? Takut langganan, saudara, takut penguasa. Berapa banyak saudara kita bukan orang politik tapi dalam bisnis kita berpolitik juga. Kalau dia menguntungkan saya baik. Enggak menguntungkan, tak tinggal. Cari lagi yang menguntungkan. Wow. Saudara, apakah posisi kita? Dalam kehidupan kita ada yang kaya, ada yang pandai sekali. Ada yang punya kepandaian luar biasa, ada yang ilmuwan. Ada yang sudah punya jabatan, saudara mungkin dokter, saudara arsitek, ahli hukum, atau apa saja. Pertanyaannya, apakah saudara memiliki new goal? Apakah pengorbanan Kristus, kematian Kristus berdampak dalam hidup kita? Sehingga kita juga memiliki satu hidup yang diubahkan. Goal kita sebelum mengenal Yesus jadi orang kaya. Jadi orang yang berhasil. Setelah mengenal Yesus, goalnya kok sama. Jadi orang kaya, orang berhasil. Lalu apa bedanya? Bapak Ibu Saudara, setelah kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Kristus secara pribadi, seharusnya goal hidup kita berbeda, diubahkan. Kekayaan, keberhasilan tidak boleh lagi menjadi sasaran utama dalam hidup ini. Amin. Kalau kemudian dalam mencapai sasaran saudara yang adalah Kristus, firman Tuhan berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Kristus is more than enough. Ketika saudara bisa berkata seperti itu, firman Tuhan berkata semuanya, segalanya bisa ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang master Feng Shui, dia boleh percaya Yesus karena ada seseorang yang boleh memakai posisinya dengan benar. Ahli Feng Shui ini namanya Prica Kongkitimanon. Nggak usah dihafalkan ya, nggak keluar ulangan, nggak keluar nyoblos, nggak usah saudara ya. Prica Kongkitimanan dari Thailand. Dia dibawa leluhurnya dari China, sudah pindah ke Thailand sehingga namanya pun nama Thailand. Dan saudara tahukah di dunia ini banyak sekali orang dari lahir tidak tahu Yesus, tidak tahu menau Kristen. Betul saudara? Sama seperti Prica ini. Dari umur 7 tahun dia sudah belajar ilmu Feng Shui dan astrologi. Dia nggak tahu siapa Yesus. Dia sudah biasa berguru, berkomunikasi dengan roh-roh, mengusir roh jahat, berkomunikasi dengan roh orang mati. Ngurusin pemakaman harus diukur, tanahnya harus begini, letaknya begini, madepnya begini, nggak boleh belok sana. Lalu kemudian waktu peti mati, siupan akan dimasukkan, nggak boleh kurang, harus diukur ke tengah. Aduh, saya dulu nggak ngerti. Sebab saudara mama saya Kristen, ya, papa saya memang bukan Kristen, tapi nggak juga
yang terlalu kayak begitu tuh. Jadi dulu saya kalau pas melayani pemakaman, pas mau, tunggu dulu, ini diukur dulu. Apa meneh sih? Mayat teh lu pakai diukur. Waktu masih hidup diukur ya masuk akal. Diukur badannya supaya baju gak kedodoran, gak kekecilan. Ini apa lagi diukur? Saya sampai tanya, apa diukur? Oh nanti supaya gak sial. Ini jangan makan anak, jangan makan, astaga. Itu feng shui sudah. Jadi saudara ini Prica, siapa namanya? Kongkitimanon ini kerjaannya begitu. Jadi saudara umur 20 tahun dia sudah jadi ahli feng shui yang sangat terkenal, kaya raya. Dia bisa meramal, dia ngurusin pemakaman, dia ngurusin feng shui rumah, dan paling ahli sekali adalah dalam hal pemakaman. Bagaimana dia bisa berjumpa dengan Kristus. Satu kali sudah salah satu gereja di Thailand itu minta dia untuk ngurusin satu pemakaman Kristen. Ya, karena saudara di sana orang Kristen makamnya harus sendiri. Jadi saudara sekalian pendeta ini minta si orang yang berpengalaman ini. Tapi heran sekali Prica ini sudah pada waktu melihat tanah yang besar untuk dijadikan pemakaman. Menurut feng shui jelek sekali. Karena dekat rel kereta api, dekat perapatan, waduh ini sial. Saudara pendetanya bilang, aduh saya enggak pakai gitu-gitulah. Saya beli tanah ini karena murah. Nah, wong kuburannya kok pakai mahal-mahal. Ya, tapi banyak juga kita mahal-mahal ya. Ya terserah lah wong duitnya sendiri kan. Tapi saya berharap saudara seperti yang disaksikan ini saudara harus nyantol. Bahwa kita diberkati bukan karena feng shui. Amin. Itu juga sudah yang ada di dalam dirinya Prica ini. Dia heran sekali. Melihat orang Kristen, saudara beli tempat pemakaman, ngatur pemakaman, memasukkan jenazah, nggak pakai diukur, nggak pakai dihitung, nggak pakai hari, nggak pilih puncak lah, nggak pilih madep mana. Tapi kok ya diberkati mereka bahagia, rumah tangganya bahagia. Ada satu tanda tanya yang sangat besar. Saudara dia sering juga melewati pemakaman orang Kristen. Di nisannya ada tulisan-tulisan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup sekalipun dia mati. Waduh keren banget. Dia akan hidup sekalipun dia mati. Bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Wah ini tambah gak nyantol lagi. Buat orang feng shui saudara mati itu kesialan. Ini kok keuntungan. Apa gak waras ini orang Kristen ya. Sudah susahkan pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak. Sampai dia melihat kehidupan orang Kristen pendetanya yang begitu baik. Begitu ramah. Saudara membuat dia melihat jadi orang Kristen kok enak ya. Gak ribet. Mau pergi nggak hitung dulu feng shui. Mau pindah rumah nggak cari dulu suhu. Mau mati ya mati aja. Mati aja di tempat pemakaman, di tempat penghiburan, penyemayaman jenazah masih bisa nyanyi. Nyanyinya bersyukur lagi. Udah mati masih disyukuri. Waduh, bisa nyanyi mukanya masih gembira. Tidak sampai pingsan-pingsan. Ya, waduh. Nah dia ada pertanyaan-pertanyaan yang dia tidak peroleh. Saudara sampai pada suatu kali. Pendeta itu digerakkan oleh Tuhan untuk memberikan dia sebuah Alkitab. Saudara apakah saudara sudah memakai posisi saudara dalam hidup ini? Bu saya bukan orang kaya, posisi apa? Saya bukan orang penting. Posisi saudara anak raja. Amin. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib untuk memberitakan kemuliaan Tuhan. Berapa banyak saudara tidak mempercayai posisi kita. Tidak jarang orang Kristen, pengusaha Kristen, kelihatan Kristennya kalau di gereja. Tapi kalau di meja makan ya makan aja gak pakai doa. Kok kenapa nggak pakai doa? Aduh sungkan. Doanya dalam hati. Kok nggak bisa makan dalam hati aja? Nggak berani sudah menunjukkan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan ingin kita menjadi garam dan terang dunia. Amin. Saudara sekalian pendeta ini memberikan Alkitab. Prica bukannya nggak senang sekali.
Saudara, dia berharap supaya pendeta ini mengajaknya ke gereja. Karena dia gak mungkin datang-datang sendiri. Ahli, master, feng shui ada di gereja. Waduh, diomongi orang kan, terkenal ini. Tapi saudara, dia berharap sekali. Satu kali tidak secara kebetulan ketika dia sedang mengalami masalah begitu banyak. Bahkan ada orang yang iri hati mau membunuh dia. Dia tahu sudah menurut hitung-hitungan bahwa dia itu alami kesialan, tahu. Tapi dia tidak bisa dapat jalan keluar. Saudara, berapa banyak saudara senang pergi ke peramal. Saudara bisa diramal, kalau pas ramalannya jelek bagaimana? Itu saudara peramal gak bisa mengubah apa-apa loh. Betul tidak? Dia cuma bisa kasih tahu, kamu begini. Jadi saudara Pritsa ini tahu bahwa dia akan alami kesialan tapi dia gak bisa mengubah. Disitulah saat yang tepat Tuhan berbicara sudah kepada pendeta itu. Ayo, kenapa kamu gak pergi ke gereja aja? Satu kali saya jemput dah. Waduh, pendeta jemput ya. Saya datang sama anak saya. Datang. Dan di situ sudah saya yakin karena pendeta ini penuh dengan kasih, kebaikan, mendoakan. Ketika sudah Pritsa untuk pertama kali dengar firman ada di ruang ibadah, dia tahu bahwa di situ ada satu penguasa yang begitu agung. Dia rasakan damai, dia rasakan sukacita. Dia senang sekali sama anaknya. Saudara sekalian, singkat cerita, Pritsa, istri, anaknya percaya Yesus. Mereka memberi diri dibaptis. Dan bagian yang paling sulit, the new goal. New identity sudah jadi Kristen. New goal bagaimana? Kerjaannya master feng shui. Saudara, kalau dokter Kristen, sebelum saudara jadi Kristen dokter, setelah Kristen tetap jadi dokter, boleh kan? Saudara pedagang toko emas, setelah jadi Kristen masa tutup toko emasnya? Tetap. Tapi kalau saudara master feng shui, setelah jadi Kristen masa praktek lagi? Kalau enggak praktek makannya apa? Ya nasi Bu tetap ya. Bagaimana saudara? Ini satu pergumulan yang hebat. Tetapi sudah di tengah pergumulannya, itu Tuhan bisa bicara kepada Pritsa ini. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Amin. Dia pegang janji itu, percaya. Dia udah gak terima lagi praktek feng shui-nya. Tetapi Tuhan datangkan saudara orang-orang bikin makam, desain makam. Cuma itu aja, gak pakai yang lain-lain. Tuhan bisa memelihara kehidupan orang percaya. Amin, saudara. Saudara, dan dia mendapatkan bonus mujizat yang selama ini gak pernah disangka. Papanya meninggalkan sudah keluarganya 20 tahun. Gak mau lagi ngurus anak-anaknya. Tapi setelah dia percaya Yesus, papanya yang sudah hilang entah kemana, tiba-tiba kembali. Mengalami rekonsiliasi. Dan papanya pun diselamatkan. The new goal. Ketika kita fokus mencari lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya mampu ditambahkan. Mari kita melihat bagian yang ketiga yang terakhir. The changed life. Kehidupan yang diubahkan dimulai dengan the new identity. Identitas yang baru. The new goal. Sasaran yang baru. Saudara sekalian, ketika kita fokus kepada Kristus, tidak mustahil dia bisa lebih memberkati kita. Amin. Sudah dia bisa membuat kita semakin berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga posisi yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak sia-siakan. Dan yang ketiga, hidup yang diubahkan harus terlihat di dalam apa? Love action. Tindakan yang penuh dengan kasih. Amin. Kalau saudara adalah seorang majikan, saudara adalah seorang pemimpin, perbuatan kasih saudara tidak dilihat oleh bawahan yang bukan Kristen. Bagaimana mereka bisa melihat kasih Kristus di dalam hidup saudara? Love action sangat penting sekali. Mari kita melihat apa yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea dan juga Nikodemus. Lukas pasal 23 ayat 53. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur
yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Yusuf Arimatea. Tadi saya udah memberikan satu gambaran bagaimana dia orang yang sangat penting di dalam majelis besar Sanhedrin. Tapi perjumpaan dengan Kristus mengubah hidupnya, sasaran hidupnya. Dan perbuatan kasihnya sangat nyata. Dia melakukan pekerjaan yang sangat rendah. Menurunkan mayat, mandiin mayat. Sebab tidak ada orang Yahudi mau lakukan itu. Memasuki hari Sabat, siapa mau berdekatan dengan mayat? Kalau saudara membaca di dalam Bilangan pasal 19 ayat 11, orang yang kena kepada mayat, ia akan najis 7 hari. Enggak boleh ikut ibadah. Itu sebabnya ayat Bilangan 19:11 ini juga membuat kita mengerti kenapa Yesus cerita mengenai perumpamaan orang Samaria baik hati, betul? Waktu ada orang Yahudi yang dirampok habis-habisan, dipukuli, dirampok sampai mau mati. Itu terjadi saudara hari Sabat. Lalu datanglah siapa? Imam. Cuma lihat aja, oh mau mati ya. Dia pura-pura enggak lihat. Kenapa sudah? Dia bukan enggak kasihan loh, dia kasihan. Tapi kalau dia menolong, lalu orang yang sudah sekarat mau mati di tangannya dan orang itu menjadi mayat, dia akan najis. Selama 7 hari dia akan bawa mayat itu kan ngurusin, dia akan najis 7 hari. Dia nggak boleh memimpin upacara, dia nggak boleh masuk bait Allah, dia nggak boleh masuk sinagog. 7 hari, cuti. Berarti PK-nya dipotong saudara. Wah ya, saudara lihat ini, hitung-hitungan orang Yahudi jalan. Saudara waktu imam lewat, orang Lewi lewat, lihat imamnya aja, pendetanya aja gak mau berhenti. Dia juga gak berhenti juga. Tapi orang Samaria, inilah disebut love action. Perbuatan kasih itu gak bilang begini, pekerjaan apa ini? Masa saya harus begini? Masa saya harus ke kolong jembatan, ngotor-ngotori tangan, kaki, bau? Enggak. Sudah apa yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea, seorang yang sangat terhormat luar biasa. Dia membaringkan mayat, menggulingkan batu kubur. Pastilah dia orang kaya, dia pasti suruh orang juga. Tapi dia melakukan itu. Sudah tidak berhenti sampai di situ, dia begitu murah hati. Tanah kubur siapa sudah yang dipakai? Tanah kubur miliknya dan keluarganya. Yohanes 19:41 firman Tuhan berkata, dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Ini kuburan keluarga, ada tamannya. Sudah kalau ke Israel pasti dibawa. Tergantung versinya, kuburan aja di Israel ada 2. Versi Katolik sama versi Kristen. Saya bukan karena saya Kristen saya percaya, tapi karena saya percaya ini ayat firman. Ada taman, kita dibawa di situ. Ada goa, saudara yang bekas penggalian, jelas sekali. Di bawahnya juga ada tempat penampungan air banyak sekali untuk bisa menyirami taman itu. Wow, luar biasa. Yusuf Arimatea orang yang sangat kaya. Tidak heran dia punya satu tempat kubur yang luas sekali. Dia udah siapkan buat dirinya, istrinya, anak-anaknya, keluarganya. Sudah di sini siapa yang udah nyiapkan tanah kubur? Nggak usah angkat tangan. Tapi saya yakin pasti udah. Saya ketemu sama jemaat, oh saya punya bu di Anu bu. Wah luas. Nanti ibu mau pisan boleh. Oh enggak ya, enggak usah. Ya. Saudara sampai miliar. Waduh, tanah kubur aja bisa miliar ya. Saudara-saudara sekalian, padahal enggak ada AC loh di dalam kubur sana. Apa yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea? Dia menyerahkan kubur itu buat Yesus. Kasih itu selalu rela berkorban.
Bohong sekali kalau saudara bilang, Bu, I love Jesus so much. Tapi saudara gak rela berkorban. Bohong. Kasih itu selalu ada pengorbanan. Itulah yang kita peringati hari ini. Yesus berkata, I love you. And to show my love, look at my hands. Aku mengasihimu. Bukti kasihku, lihatlah kedua tanganku. Apakah sudah mengasihi Yesus? Apa pengorbanan yang saudara sudah berikan bagi Kristus? Waktu kita, tenaga kita, kesenangan kita, hawa nafsu kita sudah mau buang? Keegoisan kita. Sudah sekarang, apakah kita mau mengorbankan hidup kita bagi orang lain, bagi sesama, harta kita, talenta kita. Yesus dikuburkan di kuburan orang sangat kaya. Tahukah saudara, ini menggenapi perjanjian lama di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-9. Tolong keluarkan terjemahan yang bahasa Inggris. Sebab yang terjemahan bahasa Indonesia tidak disebut orang kayanya. Tapi terjemahan bahasa Inggris sangat jelas sekali. Saya bacakan King James Version. And he made his grave with the wicked and with the rich in his death. Luar biasa. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan apa saudara? Orang kaya. Yusuf Arimatea, saudara, sebelum menjadi murid Kristus adalah orang fasik. Dan orang kaya, ini ya di dalam terjemahan bahasa Inggris. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sebelah kiri dan kanan adalah penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Pada waktu Yesus disalib, saudara, pakaiannya dicopot. Betul? Saudara, itu pegawai-pegawai tentara-tentara Romawi mau memotong, jangan-jangan. Kenapa? Yesus pakai baju lenan yang sangat mahal. Tidak ada jahitan. Saudara, nanti kalau ke Israel tanya itu. Itu sebabnya sudah sekalian perwira Romawi berkata, kita jangan potong, ini mahal sekali. Kita undi, siapa yang dapat itu? So ini menggambarkan apa? Ada saat Yesus menjalankan hidup sebagai orang miskin. Ketika ada orang berkata, aku mau ikut engkau Yesus. Yesus berkata apa? Serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Miskin. Tapi waktu dia mati, saudara, waktu dia lahir di kandang binatang. Betul? Miskin. Tukang kayu. Dia gak punya warga negara Roma. Tapi dia bisa mencicipi orang kaya waktu mati. Dia kaya loh. Bajunya mahal. Pakaian lenan satu benang. Mahal sekali. Hanya orang kaya yang bisa pakai baju lenan satu benang. Waktu dia mati, kuburnya kubur orang sangat kaya. Sangat luas dan ada taman. Amin. Jadi sudah di sini kita melihat gambaran buat Tuhan tuh yang penting bukan kaya miskinnya. Tapi hati kita, hidup kita, cara kita berpikir, cara kita bersikap. Amin saudara. Yesus pernah menjalankan semua kehidupan supaya dia bisa turut serta merasakan segala kelemahan kita. Yang terakhir kita lihat apa yang dilakukan oleh Nikodemus. Yohanes 19 ayat 39. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu. Kira-kira 50 kati beratnya. Satu kati itu 0,6 kilo. 50 kati berapa? 30 kilo. Saya yakin saudara biar cinta sama orang tua saudara. Kalau cengbeng gak mungkin bawa bunga 30 kilo. Hah? Ada?
Nggak ada. Ada yang meminyaki sampai 30 kilo. Ini banyak loh rempah-rempah minyak garu. Semuanya super mahal. Itu sebabnya ini sekedar masukan supaya saudara yakin bahwa Yesus mati, dia bangkit. Mayatnya tidak dicuri. Kalau saudara orang mencuri mayat Yesus, Yesus sudah diberi kain lampin penutup mayat. Sebelum ditutup mayat pasti ada minyak-minyak yang 30 kilo itu kan. Diangkat enteng gak saudara? Wah potre, beratnya Yesus aja laki-laki kurang lebih 70 kilo ya. Tambah itu 100 kilo. Tetapi firman Tuhan berkata, saudara, kain lampin itu ada pada tempatnya. Tempat menutup kepala pun ada di tempatnya. Yesus mati itu keluar seperti kepompong. Kalau mayat Yesus dicuri, siapa yang kengangguran waktu mau mencuri dibukai dulu kain lampinnya? Enggak, kalau dibukai saudara ini maka minyak-minyak gaharu dan yang lainnya protol semua. Betul sudah. Membuktikan bahwa Yesus mati benar-benar bangkit. Yang hari Minggu nanti kita akan rayakan kebangkitannya. Amin. Biarlah iman kita teguh saudara. Dan kita mengalami change life. Hidup yang diubahkan. Sebagai satu respon yang benar. Percaya bahwa Yesus mati buat kita, menderita bagi kita. Kita mau memiliki the new identity. The new goal and love action. Amin. Tuhan Yesus berkati kita.